Selamat siang Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, yang pertama-tama saya ingin meng-highlight tadi yang sudah dikatakan tentang katekisasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam tata laksana daripada gereja reform kita, itu kita akan membuat paling sedikit anak kalau ikut katekisasi itu umur 13 tahun. Karena di dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara, itu bar mitzvah itu kira-kira 12 sampai 13 tahun, akil balik ya. Jadi di atas 13 tahun sebetulnya sudah bisa ikut daripada katekisasi. Jadi seandainya Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya juga mau ikut menyusul ya, bisa kontak Ibu Sondang nantinya. Ya, baik jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Injil Matius ya. Hari ini perkataan Yesus yang keempat, Injil Matius, Bapak Ibu Saudara, pasal yang ke-27 ya. Matius pasal 27, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-27, kita akan melihat ayat 45 sampai dengan ayat 46. Saya akan membacakan satu kali, kemudian kita membaca kedua ayat ini bersama-sama. Matius 27 ayatnya ke-45 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Mulai jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita membaca dua ayat ini sama-sama. 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang ini ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan ketika kami mendengarkan sabda-Mu yang kekal. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ke dalam tangan Tuhan. Layakan dia, urapi dia dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran Tuhan, sabda-Mu ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Baik kami yang ada di rumah Tuhan secara fisik, maupun kami yang mendengarkan secara online melalui live streaming. Tuhan hadir dan Tuhan pimpin. Kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan satupun kami yang setelah firman ini selesai diberitakan tetap memiliki hati yang hampa. Tetapi kami boleh membawa berkat Tuhan yang akan tersimpan di dalam jiwa kami sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, dia tidak bersalah saudara, dia innocent. Tetapi dia mati di salib dengan cara yang begitu mengenaskan. Saudara, ini bukan pertama kalinya orang yang tidak bersalah itu harus mengalami kematian yang begitu mengenaskan. Saudara, kita melihat Alkitab mengatakan mulai daripada Habel, dia yang menegakkan kebenaran dan keadilan Tuhan, dia harus dibunuh oleh Kain.
Sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sebagian besar saudara itu mati dengan cara mengenaskan mati syahid. Mati secara martir. Tapi saudara ada perbedaan yang begitu mendasar. Maaf, semua orang-orang yang mati secara syahid ini saudara, kalau kita mau mengorek-ngorek kesalahan mereka pasti kita akan dapatkan. Tapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh suci. 1 Petrus 2 ayat 22 mengatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu daya itu tidak ada di dalam mulut dia. Lebih daripada itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah anak tunggal Allah, oknum kedua Allah Tritunggal. Yang dimana Allah mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Allah Bapa begitu mengasihi Yesus, begitu berkenan kepada dia. Tapi izinkan dia mati dengan begitu memilukan dan memalukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika orang Israel itu ditindas di dalam perbudakan Mesir, umat Tuhan ini berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, dan Allah Yehova mendengarkan teriakan mereka, lalu membebaskan mereka dengan mengutus Nabi Musa. Lalu ketika mereka itu ada di depan, mereka itu adalah Laut Teberau, Laut Merah. Di belakangnya itu Firaun dengan pasukannya saudara. Mereka begitu kepepet saudara. Mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan lepaskan mereka dari tangan Firaun dengan membelah itu Laut Merah saudara. Lalu kemudian Firaun dan pasukan itu Tuhan bunuh di tengah-tengah laut itu. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka juga berteriak kepada Tuhan. Tuhan dengarkan mereka. Betul Tuhan tidak melepaskan mereka daripada perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan menyertai mereka saudara. Saudara tahu api itu hanya bisa membakar ikatan di tangan mereka saudara. Tapi tidak bisa menyentuh ujung rambut dan baju mereka. Tapi kembali kenapa anak Allah? Bapa begitu mengasihi Yesus, jauh lebih daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jauh lebih daripada Israel, umat Tuhan. Dan saudara ingat Yesus, dia mengalami api neraka di atas kayu salib. Jauh lebih mengerikan daripada yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jauh-jauh lebih mengerikan daripada Laut Teberau yang di depan lalu Firaun dengan pasukan di belakang. Mengapa anak yang begitu dikasihi, yang Allah Bapa begitu berkenan kepadanya, Allah Bapa itu izinkan satu kematian yang begitu mengenaskan, yang begitu memalukan, yang begitu memedihkan saudara. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada 3 hal yang kita pelajari di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, teriakan Tuhan Yesus ini, pertama-tama mau mengatakan kepada saudara dan saya, begitu ngerinya dosa dan hukuman dosa. Saudara, dosa itu memisahkan manusia daripada Allah. Itu sebabnya ketika dia lagi menanggung hukuman dosa, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ketika Tuhan Yesus itu dicambuk hampir 40 kali, saudara, tiap kali dicambuk itu daging lepas di belakang saudara. Dia dimahkotai duri. Tangan dan kaki dia itu dipaku. Saudara, ketika dia ditusuk lambung, dia diolok-olok saudara, diejek, dicela saudara. Orang-orang yang datang di situ, kedua penjahat kiri dan kanan itu begitu dia, begitu mencela dia saudara. Tuhan Yesus diam. Ketika Petrus menyangkal dia, begitu menyakitkan. Ketika Yudas mengkhianati dia, menjual dia dengan 30 keping perak. Saudara, ketika murid-murid dia sebagian besar itu mencampakkan dia, hanya Yohanes yang ada di bawah kaki salib Yesus. Yesus diam, saudara. Ketika setan berusaha menghancurkan dia, saudara, di dalam pencobaan padang gurun, Yesus juga diam. Tetapi ketika dia berhadapan dengan hukuman Allah,
Dia berteriak sekencang-kencangnya, saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan hanya mati jasmani. Saudara, mati jasmani, kematian artinya perpisahan. Antara roh dengan tubuh itu terpisah, saudara. Tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah kematian rohani, saudara. Manusia itu terpisah daripada Allah. Saudara, ketika Tuhan Allah itu mengatakan kepada Adam, jangan makan buah pohon di tengah-tengah taman ini. Ketika engkau makan, maka engkau akan mati. Saudara, setelah Adam itu makan, Tuhan Allah yang Maha Tahu berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Tahu tidak tahu keberadaan Adam? Saudara, dosa itu memisahkan Adam daripada Allah. Secara spiritual itu mungkin ratusan, ribuan, jutaan mil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan datang mendatangi Adam, dia bukan datang dengan kemarahan, murka yang menyala-nyala, dengan guntur dan kilat yang menggelegar. Saudara, Kejadian 3 mengatakan pada waktu hari sejuk Tuhan lagi berjalan-jalan di taman. Dia datang dengan cinta kasih. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam bersembunyi. Saudara, dosa itu, saudara, itu memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Dosa itu, saudara, memisahkan manusia daripada Allah yang adalah sumber kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat Kain setelah dia membunuh Habel. Lalu Tuhan menghukum dia. Lalu dalam Kejadian 4 ayat 14 dia mengatakan, dia merefleksikan hukuman Tuhan kepada dia. Dia mengatakan apa, saudara? Aku akan tersembunyi di hadapanmu. Lalu kalimat selanjutnya, Tuhan, hukuman ini terlalu berat bagi aku daripada yang bisa aku tanggung. Saudara, dosa memisahkan manusia itu daripada Tuhan. Yesus dia berteriak karena upah dosa adalah maut. Dia memikul dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Itu sebabnya dia menanggung murka Allah. Allah tinggalkan dia. Allah tidak mendengar dia. Dan Allah melaknati daripada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dosa itu begitu serius. Dosa bukan hanya memisahkan manusia daripada Allah. Bayangin, saudara, dosa memisahkan Allah daripada Allah. Saudara, anak Allah bisa dipisahkan daripada Allah Bapa. Dosa itu apa, saudara? Saudara, Bapa dengan anak itu di dalam kekekalan mengasihi satu sama lain. Saudara, mereka punya hubungan itu begitu dekat, begitu mesra, 3 yang menjadi satu. Apakah itu dosa, saudara, sampai-sampai bisa memisahkan Allah daripada Allah? Kita melihat kutipan daripada Martin Luther di sini, saudara. Dia mengatakan Allah dilupakan oleh Allah. Allah ditinggalkan oleh Allah. Siapa yang bisa mengerti hal ini, saudara? Luther sebetulnya sedang berbicara tentang dosa yang begitu mengerikan. Saudara, itu bagaikan seorang bapa dengan anak. Dia begitu mengasihi anak dia. Lalu anaknya kena COVID. Anaknya mesti diisolasi. Mesti dipisahkan, saudara, daripada sang ayah. Ada jemaat daripada gereja lain, Bapak Ibu Saudara, cabang kita yang lain. Anak bayinya kena COVID, saudara. Si ibu mesti merawat anak ini. Dia bilang, Pak Ben, saya begitu sulit. Dan menurut rumah sakit tidak boleh ada, mesti jaga jarak, mesti apa-apa, mesti segala macam. Saudara, hati dia itu begitu renyuh, saudara. Dia begitu ingin mengasihi anak ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa itu begitu luar biasa, saudara. Sampai memisahkan Allah daripada Allah. Saudara, Tuhan Yesus, dia memikul dosa saudara dan saya.
Apakah itu satu-satunya alasan? Apakah itu alasan yang paling utama sehingga Allah Bapa meninggalkan dia? Jawabnya tidak, saudara. Saudara tahu kenapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Pertama-tama bukan karena dia memikul dosa saudara dan saya. Tapi pertama-tama karena Allah itu begitu kudus adanya, saudara. Allah itu begitu kudus. Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus ini tidak perlu dijawab. Tuhan Yesus tahu jawaban dia. Saudara, Raja Daud sudah menuliskan ini, saudara. Jawaban daripada Allah itu apa, saudara? Kita melihat Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan 4a. Tuhan Yesus ketika mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang mengutip Mazmur 22, saudara. Saya baca di sini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Engkaulah yang kudus. Saudara, begitu sucinya Tuhan, maka dia begitu benci akan dosa. Allah meninggalkan pertama-tama karena kekudusan dia, saudara. Saudara, dosa itu begitu mendukakan dia. Dosa itu begitu memilukan hati Allah, saudara. Sehingga dia harus meninggalkan Kristus, saudara. Jemaat Tuhan, Allah kita itu Allah yang maha kudus. Begitu sucinya Allah. Yesaya pasal 6 menceritakan tentang serafim. Saudara, serafim ini adalah malaikat yang levelnya paling tinggi. Malaikat yang begitu dekat dengan Allah, yang begitu mendampingin Allah. Serafim ini, saudara, dia mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk terbang. Saudara tahu 4 sayapnya lagi untuk apa? Pertama, 2 sayap itu menutup kaki dia. Kaki ini lambang kotor, saudara. Lalu 2 sayap lagi itu mesti menutup muka dia. Karena dia begitu dekat dengan Allah Yehova, saudara. Allah yang begitu kudus, yang begitu mulia. Saudara, ketika Abraham, dia berdoa tawar-menawar tentang kota Sodom. Kejadian 18 ayat 27. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini adalah debu dan abu di hadapan Tuhan, saudara. Engkau dan saya itu nothing. Yesaya adalah seorang nabi besar. Saudara tahu perjanjian lama ada nabi besar, ada nabi kecil. Yesaya ini termasuk di dalam nabi besar. Tetapi ketika dia melihat kemuliaan Allah, saudara, dia mengatakan apa? Celakalah aku pasti binasa. Sebab bibirku ini begitu najis. Saudara, selama ini Tuhan sudah pakai dia. Nabi itu memberitakan firman Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan melihat kekudusan Tuhan begitu luar biasa. Dia bilang, Tuhan, saya akan binasa, celakalah aku, bibirku ini begitu najis. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat 13 dikatakan, mata Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan. Ia tidak dapat memandang kelaliman. Itu sebabnya ketika ada dosa, saudara, Allah itu membalikan mukanya. Allah harus tinggalkan, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat saudara dan saya adalah manusia berdosa. Roma pasal 3 mengatakan tidak ada satu orang pun saudara dan saya berbuat baik. Seorang pun juga tidak. Setiap kita semua sudah menyeleweng. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berbuat dosa, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, siapakah yang bisa melepaskan diri daripada penghakiman Allah? Jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus terus berdoa tidak henti-hentinya supaya pandemi COVID ini bisa berlalu. Saudara, tetapi ketika masih ada, saudara dan saya harus melihat hikmatnya itu apa. Maksud rencana Tuhan di balik semuanya ini apa, saudara? Saudara, online khotbah-khotbah itu saudara sudah tersebar di mana-mana.
Sehingga orang-orang yang umat Tuhan yang mungkin masih di dalam agama lain bisa mendengarkan firman Tuhan. Satu orang bapak bilang kepada saya, Pak Ben, saya nih orang paling bodoh. Saya bilang, kenapa Pak? Pak Ben, sebelum pandemi ini, saya cuma hari Minggu dengar firman. Tapi Pak Ben dengan pandemi ini Pak Ben, aduh saya melihat first thing first. Saya telah kehilangan puluhan tahun Pak Ben. Tidak melihat hal yang paling berharga. Sekarang waktunya saya terus dengarkan firman. Saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan setelah pandemi ini selesai, di tengah-tengah kesibukan saya mau terus dengarkan firman. Ini first thing first. Pak Ben, you tahu usia saya sudah tidak muda. Saya sungguh-sungguh Pak Ben telah kehilangan hal yang paling utama di dalam hidupku selama ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menyatakan tentang ngerinya dosa, hukuman dosa, tapi lebih daripada itu, tentang kesucian Tuhan. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menyatakan cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Saudara, teriakan Tuhan Yesus bukan teriakan penyesalan. Saudara, teriakan Tuhan Yesus bukan teriakan minta tolong, saudara. Atau teriakan tidak nyangka nih bahwa itu dosa begitu hebat. Jadi Tuhan Yesus begitu frustrasi lalu dia berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah membereskan semua rencana keselamatan di dalam kekekalan. Sebelum dunia diciptakan mereka sudah beresin semuanya dengan tuntas, saudara. Pertanyaan kita jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus masih harus berteriak? Saudara-saudara, seolah-olah dia begitu kaget. Dia begitu amazed, saudara. Dalam Matius 26 ayat 38, ketika dikatakan my soul is sorrowful. Hatiku itu begitu sedih. Kata sorrowful di sini, saudara, di dalam bahasa aslinya itu adalah amazed. Saudara, dosa itu sesuatu yang asing bagi Tuhan. Bahkan bagi manusia Yesus yang tidak berdosa, saudara, itu begitu asing bagi dia, apalagi oknum kedua Allah Tritunggal. Dosa itu begitu antagonis dengan Tuhan. Sehingga ketika dia ditimpakan dosa, saudara, murka Allah yang menyala-nyala itu ditimpakan kepada dia. Di situ, saudara, dia begitu takjub. Di situ dia berteriak, Allahku, mengapa engkau menganiaya aku? Ibrani 5 ayat yang ke-8 berkata, anak Allah belajar ketaatan dengan apa yang dideritanya, saudara. Maksudnya apa? John Owen mengatakan ini bukan learn to obey. Dia belajar untuk taat. Jadi bisa taat, bisa tidak, saudara. Tetapi John Owen mengatakan learn obedience. Dia belajar ketaatan. Soalnya dia sudah dicemplungin di situ, saudara. Mati hidup, you mesti handle. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus dikatakan sebagai terang dunia. Tapi mengalami kegelapan selama 3 jam. Saudara, bukankah Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, bagaimana mungkin terang dan gelap itu bisa dipersatukan? Paulus mengatakan apa persamaan yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Dia melanjutkan apa yang bisa disandingkan antara orang percaya dan orang bukan percaya. Saya kasih tahu saudara, di atas kayu salib, terang dan kegelapan itu bersatu, saudara. Saudara dan saya tidak bisa memahami penderitaan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 1 ayat 5, dikatakan terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Tapi saya kasih tahu saudara, di atas kayu salib seolah-olah Yesus dikuasai oleh kegelapan. Selama 3 jam dia didominasi, saudara.
oleh kegelapan, saudara. Muncul teriakan dia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus 3 kali bergumul di Taman Getsemani. Dia mengatakan, ya Bapa, kalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Lukas mencatat pada saat itu pelunya jatuh seperti titik darah. Dia begitu ketakutan. Saudara dan saya harus memahami pergumulan dia. Saudara, pada akhirnya sampai 3 kali dia mengatakan, ya Bapa, sekali lagi jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, saya melihat ini sangat mirip, saudara, dengan pergumulan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, ketika orang ini berkata kepada Nebukadnezar, Tuanku kasih kesempatan lagi untuk menyembah patung Tuanku itu sia-sia saja. Ketahuilah, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Bukan hanya sanggup, akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, tetapi seandainya kita kembali, Allah itu begitu berdaulat, dia tetap bilang kami mesti masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Ketahuilah Tuanku, kami tidak akan menyembah patung buatan tangan Tuanku. Saudara, tapi pengorbanan Tuhan Yesus lebih daripada itu. Kenapa? Saudara, karena cinta Bapa kepada Kristus begitu luar biasa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 42, aku tahu Bapa bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Saudara, kalimat ini hanya bisa keluar dari mulut Yesus, tidak keluar daripada mulut orang percaya siapapun. Bapa selalu mendengarkan aku. Saudara, tetapi Allah tidak dengarkan dia. Dalam Yohanes 8 ayat 29. Yesus mengatakan Allah itu selalu menyertai aku. Dan ia tidak akan biarkan aku sendiri. Tetapi saudara, di atas kayu salib, Allah tinggalkan Yesus sendirian di situ. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah Tuhan Yesus yang mengalami neraka itu, tapi dia masih berseru, Allahku, Allahku. Saudara, ini pertama kalinya dia panggil Bapanya itu Allah. Saudara tahu di dalam kekekalan, dia memanggil Allah Bapa itu sebagai Bapa. Saudara, John Calvin bicara tentang eternal generation, saudara. Kenapa ini namanya Bapa? Karena dia memperanakan Yesus. Kenapa Yesus ini anak? Karena Yesus itu diperanakan oleh Bapa. Ada anak, makanya ada Bapa. Ada Bapa, ada anak. Sama-sama ada di dalam waktu yang bersamaan. Dan tidak ada waktu di mana Bapa dan anak itu ada, karena Allah itu dari Alfa. Saudara, tetapi satu-satunya kali di dalam dunia kesementaraan, Yesus panggil orang yang biasa dia panggil Bapa. Dari awalnya Bapa, di dalam eternal generation, saudara, dia panggil Allah, bukan lagi Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara dan saya tidak memahami pengorbanan Yesus, cinta Yesus kepada saudara dan saya, gara-gara dosa kita. Dia bisa melakukan hal yang tidak mungkin bisa dimengerti di dalam sepanjang sejarah dan juga dalam kekekalan. Saudara, tetapi dia tetap memanggil Allahku, Allahku. Murka Allah yang begitu menyala-nyala. Dia mengalami hukuman neraka, tapi dia masih mengatakan Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dia menyatakan kerinduan dia untuk bersama-sama dengan Bapa kembali. Dia mau cinta kasih itu kembali, bukan hubungan yang seperti ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini mengingatkan kita kepada Ayub. Ketika dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Ayub 13 ayat 15. Ayub mengatakan, Tuhan, sekalipun engkau membunuh aku tetap berharap kepadamu. Tapi saya tanya Ayub, saudara,
Apa arti kata membunuh di sini? Hanya saudara ini mati secara jasmani. Tapi saudara tahu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Pertama-tama adalah mati secara rohani. Yang Ayub belum terbukti kalimat dia itu, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, cinta Tuhan begitu luar biasa. Saudara, saya harapkan di dalam pandemi yang begitu sulit ini, kita bersyukur tadi didoakan oleh Pak Yohan bahwa kembali vaksin dan sebagainya. Kita terus minta belas kasihan Tuhan. Tapi saya minta satu hal, saudara dan saya jangan pernah ragukan cinta Allah kepada engkau dan saya. Dia yang sudah berkorban begitu banyak, begitu luar biasa. Masakan dia tidak mencukupi, dia tidak menghandle semua kebutuhan saudara dan saya. Jangan pernah ragukan cinta Tuhan kepada saudara dan saya di tengah-tengah pandemi ini. Saudara, ini yang kedua, cinta dan pengorbanan daripada Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertama-tama bicara tentang ngerinya dosa, hukuman dosa, kesucian Tuhan. Yang kedua, saudara, cinta dan pengorbanan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Seruan Yesus ini mengatakan, saudara, sebagai fondasi keselamatan orang percaya. The basis of our salvation, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya melihat Yesus di atas kayu salib, jangan hanya berhenti melihat keadilan Tuhan, murka Tuhan. Jangan hanya melihat betapa ngerinya dosa itu kemudian dihukum. Jangan hanya melihat Tuhan yang begitu suci, yang tidak mau kompromi. Jangan hanya berhenti di situ, saudara. Tetapi salib Yesus, saudara, juga menyatakan cinta Allah yang begitu besar. Saudara, kalau kita melihat, ada seorang penafsir mengatakan ada 4 perspektif. Perspektif yang pertama, saudara dan saya melihat manusia. Kita melihat kejahatan semuanya. Kita melihat perspektif setan. Dia berusaha untuk menghancurkan keturunan perempuan. Tapi kalau saudara dan saya melihat perspektif Yesus, perspektif Allah Bapa, di situ adalah rencana keselamatan yang diberikan. Dan saudara, bacaan kita bukan kebetulan. Bukan kebetulan mengatakan, saudara, pada jam 12 tengah hari. Panas yang begitu terik, saudara, matahari itu di atas. Saudara, di situ terjadi kegelapan selama 3 jam. Setelah 3 jam itu, saudara, lalu Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini mengingatkan kita kepada Nabi Musa. Ketika di dalam tulah yang ke-9, sebelum tulah 10, kematian anak sulung. Saudara, tulah yang ke-9 gelap gulita selama 3 hari. Saudara, kegelapan itu adalah simbol penghakiman Tuhan. Kenapa gelap? Bangsa Mesir yang menyembah matahari, dewa Ra sebagai dewa mereka. Tuhan bilang, sekarang saya kasih kegelapan. Saudara, setelah 3 hari kegelapan, besoknya Tuhan bunuh anak sulung. Menarik, saudara, kegelapan 3 hari itu hanya ada di tanah Mesir. Tidak ada, saudara, absen sama sekali di tanah orang Israel. Dan besoknya, saudara, pembunuhan anak sulung. Saudara, hanya untuk orang Mesir. Israel, Allah Yehova ketika melihat darah anak domba di 2 tiang dan di ambang daripada pintu. Ketika Allah Yehova melihat itu, dia lewat, saudara. Saudara, kalau baca Tuhan itu semua kapital, itu adalah Allah Yehova. Dia ketika melihat lagi rumah yang ada, itu darah anak domba di 2 tiang dan ambang, dia lewat. Saudara, setelah 3 jam, Yesus disembelih. Yesus adalah anak domba Paskah. Saudara, Paskah itu bukan penemuan orang Kristen. Paskah itu penemuan orang Yahudi. Paskah itu artinya apa, saudara? Passover, artinya melintasi, itu Paskah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah anak domba Paskah. Saudara, jam 12 tengah hari, itu bagaikan malam. Charles Spurgeon mengatakan, it was midnight at midday. Itu adalah tengah malam di tengah-tengah hari, siang yang terik. Saudara, ini bukan gerhana matahari. Gerhana matahari cuma 6 menit. Paling lama 6 menit, saudara. Ini 2 jam, 3 jam, maaf. Arthur Pink mengatakan, saudara, menurut astronom, saudara, yang kompeten, pada waktu Yesus disalibkan, saudara tahu gerhana matahari? Ini matahari, ini bumi. Matahari mengitari, bumi mengitari matahari, saudara. Lalu bulan mengitari bumi. Nah, ketika bulan itu mengitari bumi persis di sini, di tengah-tengah antara bumi dengan matahari, saudara, eklipse itu. Nah, di situ, saudara, baru kita lihat ada gerhana matahari di sini. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus disalibkan, bulan itu, saudara, jarak dari matahari yang paling jauh, artinya dia ada di sini. Dia ada di ujung sini, saudara, bukan di depan sini. Yesus adalah anak domba Paskah. Saudara, mestinya anak sulung Israel yang mati. Tetapi Kristus, anak tunggal Allah, menggantikan anak sulung yang mati. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, supaya saudara dan saya dibenarkan di dalam Dia. Puji Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini adalah dasar, fondasi daripada keselamatan kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di bumi, saudara tahu dari sekian banyak khotbah dia, kira-kira 13% menurut Mark Jones, itu khotbah tentang neraka dan penghakiman, 13%, saudara. Dan Tuhan Yesus ketika khotbah tentang neraka dan surga, dia khotbah jauh lebih banyak itu tentang neraka. Misalnya Yesus mengatakan, jangan sampai tangan kananmu itu menyesatkan kau. Jika menyesatkan, penggal dan buanglah, daripada seluruh anggota tubuhmu itu masuk di dalam neraka. Saudara, banyak sekali dia khotbah tentang neraka. Kenapa, saudara? Karena Yesus tahu persis neraka seperti apa. Karena dia mengalaminya, saudara. Dia khotbah begitu banyak tentang neraka untuk memperingatkan saudara dan saya. Jangan sampai kita masuk di neraka, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan Yesus, anak tunggal Allah, yang Allah begitu kasihi dan yang begitu berkenan kepada dia, ketika ditimpakan dosa engkau dan saya pada Yesus, Allah tinggalkan, Allah melaknati, mengutuk Yesus. Pertanyaan saya, saudara, apalagi manusia berdosa berdiri di hadapan Allah, saudara. Allah benar-benar akan hakimi. Yesus saja yang begitu dia kasih, yang begitu dia berkenan, dia betul-betul itu murka. Apalagi saudara dan saya. Ingat, saudara, Yesus itu bukan menanggung dosa dia, dia menanggung dosa saudara dan saya. Bapa itu menghukum anak dia yang sebetulnya tidak bersalah, tapi yang dia tetapkan bersama-sama sang anak untuk menanggung dosa saudara dan saya. Apalagi ketika saudara manusia berdosa itu berdiri di hadapan Allah. Allah Bapa itu akan menghakimi tanpa ampun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau Yesus yang adalah Allah, saudara, ketika murka Allah yang tak terhingga itu, kuasa maut itu, saudara, ditimpakan kepada dia, dia bisa menahan itu, saudara. Tetapi saudara, dengan teriakan yang begitu luar biasa, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Saya mau tanya saudara, siapa di antara manusia berdosa yang bisa menahan murka Allah yang tidak terhingga itu? Di dalam Shorter Catechism daripada Westminster Confession of Faith,
di dalam pertanyaan yang nomor 38. Mengatakan mengapa Yesus harus Allah? Untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Di situ dijawab saudara, dia harus Allah supaya dia bisa menahan the infinite wrath of God. Saudara. Dia harus bisa, karena supaya dia bisa menahan murka Allah yang tidak terhingga itu. Apa jadinya manusia berdosa yang fana ini? Yang adalah ciptaan Tuhan, menahan hukuman daripada pencipta. Saudara dan saya nggak bisa survive. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan. Seorang teolog yang sebagian kita kenal, John Stott. Saya begitu merespek ini orang. Ini orang bukan teolog reform. To some extent kita bisa bilang dia adalah orang reform. Tapi dia orang Injili yang begitu mengasihi Tuhan. Dia begitu saudara dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tapi maafkan hari ini saya sampaikan dia punya satu ajaran yang tidak alkitabiah. John Stott mengatakan dia tidak bisa memahami bagaimana manusia berdosa bisa menanggung murka Allah yang tidak terhingga. Dia mengatakan ini terlalu kejam. Ini tidak mungkin bisa ditanggung manusia berdosa. Lalu dia munculkan satu teori yang sama sekali tidak alkitabiah. Yaitu teori annihilation, saudara. Annihilation itu, saudara, artinya dia mengatakan unbelievers bukan orang percaya ketika mati, Tuhan hancurkan rohnya. Cease to exist. Berhenti untuk eksis. Tuhan bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada, sekarang dari ada dia kasih habis. Annihilationism. Dia habisin itu, saudara, supaya unbelievers ini jangan sampai masuk neraka. Dia bertanya beberapa kali bagaimana mungkin manusia bisa mengalami hukuman neraka. Itu Allah mungkin terlalu kejam. Saudara, ini ajaran yang tidak alkitabiah. Alkitab mengatakan Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu ada di neraka, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tapi ada poin to some extent daripada John Stott. Dia tidak bisa terbayangkan jikalau manusia berdosa, saudara, bisa cope with, bisa handle itu neraka, saudara. Bagaimana mungkin? Saudara, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mau mengatakan, saya sudah beresin masalah ini. Maukah saudara dan saya datang kepada dia? Percaya kepada dia, menaati dia. Sehingga hukuman neraka ini, saudara, akan lalu daripada kita. Dalam Yohanes 3 ayat ke-36. Dikatakan barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan muka Allah tetap ada di atasnya. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9 mencatat mereka yang di neraka itu seperti apa. Dikatakan mereka akan jalanin hukuman kebinasaan sampai selama-lamanya. Mereka akan dijauhkan daripada hadirat Tuhan dan dari kemuliaannya. Saudara, ketika engkau dan saya masih hidup, masih ada kesempatan. Datang kepada Tuhan, Dia yang sudah menanggung hukuman neraka bagi engkau dan saya. Amin, saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali Tuhan berbicara kepada setiap kami. Siapakah kami manusia berdosa ini Tuhan. Sehingga cinta dan pengorbanan-Mu itu begitu besar. Tuhan, tolong kami tidak menyia-nyiakan cinta dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ketika Engkau mengizinkan penderitaan seberat apapun, jangan pernah kami sekalipun meragukan kebaikan Tuhan. Komitmen Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kami. Dan tolong setiap kami ya Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan.
Kami menyerahkan sekali lagi di tengah-tengah pandemi COVID yang begitu berat ini Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, dengan iman percaya kami, pandemi COVID ini bisa berlalu secepat mungkin. Tetapi selama Tuhan izinkan, pakai kami dengan segala keterbatasan kami, untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengar dan sauti doa yang kami panjatkan pada siang ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, menanggung hukuman neraka bagi kami. Atas nama ini, kami mohonkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin.